dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini mari kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, murnikan hati kami untuk kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan tuntunlah kami ya Tuhan. Kami rindu, kami senantiasa berada di dekat-Mu supaya kami tidak salah melangkah. Kami percaya ada penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Pada saat ini kebenaran firman Tuhan atau renungan ini diberikan judul tidak merasa puas. Tidak merasa puas. Bapak Ibu, sebagai manusia, kita, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah makhluk pencari kepuasan. Kita sebagai manusia punya banyak keinginan. Keinginan-keinginan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dan keinginan itu semakin bertambah dan bertambah. Terkadang menuntut untuk harus semuanya direalisasikan. Tetapi ketika direalisasikan, belum tentu langsung ada kepuasan. Satu sudah terrealisasi, masih ada keinginan lagi, belum puas. Ada lagi, belum puas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perikop yang kita baca saat ini, rasul-rasul mengatakan bahwa mereka sedang merasa tidak puas. Tetapi ketidakpuasan mereka bukan mengarah ke ranah negatif. Ketidakpuasan mereka beralasan bahwa di dalam diri mereka ada kehausan untuk memberitakan firman. Tetapi karena banyaknya jemaat yang saat itu bertobat, dalam arti orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus mendengar khotbah Petrus dan yang lainnya, melihat apa yang mereka kerjakan menjadi bertobat dan percaya, sehingga banyak orang yang harus dilayani. Mereka terjebak dalam kesibukan pelayanan meja, pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk para jemaat yang notabene miskin atau jemaat-jemaat para janda. Bahkan di ayat sebelumnya dijelaskan ada sedikit keributan antara janda-janda yang berbahasa Yunani dan orang Yahudi asli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka rindu untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga mereka kemudian memanggil murid-murid yang lain untuk membicarakan hal ini. Tidak dipungkiri bahwa pada zaman sekarang ada banyak sekali pelayanan yang mengatasnamakan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan Kristiani, bahkan pelayanan-pelayanan di gereja yang menyita waktu kita atau orang-orang yang melayani itu. Namun dengan sibuknya pelayanan itu ada sesuatu yang terlupakan atau terlalaikan, yaitu pemberitaan firman. Pemberitaan firman, Bapak Ibu. Orang yang lalai berarti sebelumnya dia ini sudah tahu kebenaran.
Kalau lalai memberitakan firman, berarti dia sebelumnya sudah tahu tentang firman Allah, tentang yang benar harus bagaimana. Tetapi karena lalai, jadi firman itu tidak dikerjakan, firman itu tidak diberitakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat yang ke-22 dan seterusnya, di sana dicatat bahwa melalaikan firman itu sama dengan dosa yang tidak disengaja. Dan tentu saja dosa itu dibenci oleh Allah, karena dosa itu hukumannya pasti maut, dan Allah tidak ingin itu terjadi. Para rasul diingatkan oleh Roh supaya mereka tidak terus-menerus sibuk melakukan pelayanan meja, tetapi supaya kembali melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Pelayanan pemberitaan Injil bisa kita kerjakan. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah memahami kebenaran, kita bisa mengerjakan pelayanan itu, pemberitaan kebenaran firman. Contohnya, atau kita bisa mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, suami atau istri yang mungkin mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau yang mungkin mereka mulai undur dari Tuhan Yesus. Orang tua kita pun juga bisa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melakukan pelayanan pemberitaan firman atau melakukan pelayanan firman juga perlu teladan, apalagi untuk keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita yang belum percaya. Kita tidak hanya mengucapkan saja, tetapi juga memberikan teladan untuk mereka. Dalam Markus pasal 1 ayat 15 mengatakan demikian, Bapak Ibu, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil menyatakan tentang kasih Allah, yang di situ tentunya tertulis firman dari Allah, dan firman itu adalah firman yang bermata dua, seperti pedang bermata dua, firman yang tajam, yang menusuk sampai kedalaman sanubari kita, hati sanubari kita, untuk mengetahui motivasi-motivasi dalam hidup kita ini benar-benar rohani, benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, ataukah dipimpin oleh kita sendiri. Dan pedang itu juga memotong untuk menyelamatkan hidup kita dari kematian kekal, atau bahkan untuk mengalami, atau malah untuk mengalami kematian kekal. Nah, firman itu bisa menuntun kita, mengarahkan kita. Sekarang adalah waktunya untuk kita menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita lalai untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Kalau tadi para rasul diingatkan supaya mereka tidak lalai memberitakan firman, padahal mereka melakukan pelayanan. Apalagi kita yang lalai karena kesibukan yang lain yang menguntungkan diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama, kalau mungkin saat ini kita masih berada dalam golongan yang hanya tahu firman tapi tidak mau melakukannya, mari saat ini saya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bertobat supaya kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Ingat, firman Tuhan katakan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
Kami sungguh diingatkan supaya kami tidak melalaikan untuk kami melakukan firman-Mu, firman untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil, memberitakan kasih-Mu, supaya banyak orang di dunia ini bisa bertobat dan diselamatkan karena pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, fokuskan kami Tuhan untuk kami mengikuti teladan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.